Sungguh Tuhan minati jalamu, atau dini dibataki, uhipati kuturah hakinan, atau dini dibataki, berisi hohu di harurumi, ulu-huru dan besar tandiki, didihon mata awan apimi, atau dini dibataki. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai perjalanan aktivitas kita pada hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang menjadi penuntun dan sumber keselamatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan berjalan dalam terang kasih Tuhan dan dapat menyukakan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengkhianatan adalah hal yang paling menyakitkan. Sebagian orang tetap menyimpan dendam dalam hidupnya akibat dari pengkhianatan tersebut. Belajar dari sejarah bangsa Israel yang sudah mengkhianati Tuhan, bahkan mereka memberontak dan tidak mempercayai Tuhan. Dalam hal ini, apakah Tuhan dendam? Apakah Tuhan menyimpan amarah? Jawabannya, ya. Tuhan memang marah, namun setelah itu Dia mengampuni bangsa Israel. Tuhan menunjukkan keadilannya sekaligus memberikan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan tidak menyimpan kesalahan Israel dan dendam terhadap mereka. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah mengampuni. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa dan jangan mengingkari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Allah berjanji untuk tidak menyembunyikan wajah-Nya dari umat-Nya kalau roh Allah dicurahkan atas mereka. Pencurahan roh Allah atas umat-Nya berdampak terjadinya pemulihan atas bangsa Israel. Oleh karena itu, kunci adalah kehadiran roh Allah. Roh Allah akan membangkitkan umat Israel yang telah mati karena dosa dan kejahatan mereka. Roh Allah akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian untuk tinggal kembali di sana setelah mereka mengalami kehancuran dan dibuang ke Babel. Demikian juga halnya dengan setiap kita anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang percaya.
Roh Allah tinggal dan menetap dalam hidup setiap kita yang akan mengubah perilaku dan hidup kita. Tidak peduli sudah sejauh apa kejahatan yang kita lakukan. Apabila kita beralih kepada Tuhan, maka Ia akan mengalami perubahan, yakni yang pertama adalah hati kita akan diperbaharui dan Allah akan menyatakan dirinya atau kuasanya melalui Roh Allah yang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya, yang hidupnya mau taat kepada Allah dan melakukan firman-Nya. Selanjutnya Roh Allah akan memimpin dan mengarahkan setiap kita yang hidup benar dan berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Galatia 5 ayat 18 berkata, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu berbahagialah kita yang hidupnya dalam pimpinan Roh Allah, sehingga kita akan menjadi orang-orang merdeka dan kebenaran firman-Nya akan menuntun hidup kita menuju kepada penggenapan janji Allah. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Walaupun singkat tetapi kami merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah melupakan segala kejahatan dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan mau ampuni kami ya Bapa, agar kasih-Mu melekat di dalam tubuh dan jiwa kami, sehingga Roh Allah memimpin hidup kami ya Bapa. Perjalanan kami untuk sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sebagai mempelai kami tetap siap ya Bapa. Berkatilah seluruh perjalanan hidup kami, bangsa dan negara kami, gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menuntun dan memimpin kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.